Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Hari ini kita mau ngebahas satu produk. Sebenarnya produknya udah lama ya, udah lama banget di di pasaran tuh udah ada gitu. Jadi kita sambil jalan, jadi nengoknya dikit-dikit ya. Udah lama itu barang ada di pasaran. Terus udah sering nongol zaman dulu ya, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu deh udah banyak yang nongol tuh. Sebelum Covid apa pas masa-masa Covid gitu ya. Itu udah sering nongol tuh barang ini. Karena kebutuhannya belum ya. Waktu itu kebutuhannya belum lah gitu. Kepengen pasang sih udah, cuman karena kebutuhannya belum saat itu, jadi skip dulu akhirnya. Nah, kebetulan ada kendaraan yang dipakai sekarang kok lemot. Kalau kemarin kan yang solar nggak begitu inilah ya, sama aja gitu tarikannya gitu kan, ditambah kabel ground juga udah oke gitu kan. Terus kalau sekarang kok tambahkan tarikannya makin lemot gitu kan. Terus sisi lain juga harus ngisi pertamax terus. Ya akhirnya mulai tergiur lagi nih, mulai mau nyoba gitu kan, mulai mau pelajari lagi gitu kan. Apa benar gitu kan. Ternyata setelah pertimbangan beberapa hari gitu kan, beberapa waktu, akhirnya kita pasang deh, mutusin kita pasang barangnya. Apa itu namanya, BRQ. Kita coba pasang yang full katalis ya. Full katalis tuh yang sekarang harganya 7,4 sekian lah gitu kan. Kita coba pasang dan hasilnya nanti ya. Nah, hasilnya nanti diceritain. Ini kita lihat dulu begini pemasangannya. Ini udah dipasang sekitar 2 minggu yang lalu. Oke? Tonton sampai habis, jangan di skip. Oke? Nah, ini guys barangnya, top fueler sama katalisnya ada 2 tuh. Ada 2 dibungkus pakai entah apa ya, kawat-kawat gitu kan. Makanya ini lagi mau dipasang. Terus di bagian yang 2-nya itu, bagian yang kecil-kecil itu yang ada 2 biji yang dimasukin ke dalam bensin, ternyata dia harus bongkar belakang guys. Dia harus bongkar belakang, bangku belakang itu dibongkar, jadinya dimasukin lewat tempat saringan bensin. Sekaligus saringan bensinnya nanti dibersihin juga di pas pencopotan saringan bensinnya. Saringan bensinnya dibersihin dulu, terus habis kayak gitu baru alatnya dimasukin 2. Nah, pas masukin alatnya 2 juga nanti di infoin sama mekaniknya, bang dimasukin ya ini 2, artinya dimasukin dua alatnya itu ke dalam tangki bensinnya begitu guys. Nah, kalau yang top fueler itu dipasang di depan, makanya nih kap mesinnya dibuka kan, jadi nunggu mesinnya ademan dikit gitu kan baru dibongkar. Jadi sebelum masuk ke dalam mesin, top fuelernya itu dipasang gitu. Jadi bensin yang masuk itu melewati itu dulu, top fuelernya gitu guys. Dilanjut nonton. Nah, ini proses pengangkatan dari jok belakang karena saringan bensinnya itu letaknya ada di jok belakang di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Makanya ini lagi dicopot gitu guys. Suara knalpot gemuruh lantai.
Nah, ini dia guys, BRQ di sini di Kelapa Gading tempatnya. Tinggal dicari aja di Google Map, pasti langsung ketemu bengkel dari BRQ, bisa langsung dipasang di sini juga gratis dan bisa cek langsung si emisinya, bisa uji emisinya di sini, nanti di print dan setelah dan sesudahnya dikasih tahu sama abang mekaniknya yang mantep nih, jago-jago dia gitu guys. Tuh kan udah mulai dibongkar tuh filter dari bensinnya supaya dia bisa keangkat dan dibersihin dulu gitu guys. Tuh pelan-pelan dia bukanya ya kan, dicari selanya dulu. Jago-jago emang mekaniknya. Lampu nggak mati. Nah, sedangkan di bagian depan nih lagi dibongkar juga. Ini lagi diukur-ukur seberapa panjang alat yang akan ditambahin. Terus dia lagi cari pegangan tempat si top fuelernya mau ditaruh di mana supaya dia nggak goyang-goyang. Karena kalau goyang-goyang kan bahaya. Kendaraan lagi kencang atau segala macam, aliran bensinnya kalau goyang-goyang kan berarti nggak stabil. Nah, ini dicari tempatnya supaya dia nggak goyang-goyang dan dia mantep gitu ditaruhnya di situ gitu. Ada ikatannya khusus. Lagi dicari sama abangnya gitu guys. Sambil nunggu kita masuk ke ruangan AC. Di dalam tempat ruang tunggunya juga gede banget nih guys nih. Ini gede. Ini bisa nunggu berapa orang nih, penuh tuh. Bangkunya banyak. Ya kan? Tempat nongkrongnya tempat duduknya juga enak, dikasih sofa tuh. Ini BRQ yang digunain buat mesin apa entah nih. Pokoknya gede banget ini. Ini pasti digunain buat mesin apa gitu. Akhirnya udah terbuka juga di bagian belakang untuk si filter bensinnya. Tuh udah keangkat. Cuman abangnya ngobok-ngobok di bensin. Tuh ngobok-ngobok cuci tangan apa gimana itu si abangnya ya? Kayaknya cuci tangan deh kali dia. Boleh juga cuci tangan pakai bensin. Tulang dan besi satu kesatuan, rasakan panasnya kebebasan. Drive brother di jalur panas, Purwakarta jadi saksi keras. Lepas rem, jangan lihat belakang, tujuan jelas, tanpa rencana hilang. Di bagian depan udah kepasang top fuelernya, tinggal penyesuaian dari selang yang bakalan masuk ke dalam mesinnya. Ini lagi diukur-ukur seberapa panjang, nanti dipotong. Tapi dia nggak motong selang yang masuk yang semula gitu. Cuman dia nambah aja gitu kan, nambah selang yang akan masuk ke dalam mesinnya. Jadi nggak motong, yang lama masih tetap ada, masih tetap ditempel ke top fuelernya. Nah, dari top pas pengeluarannya itu dari top fueler keluar ke mesin ditambahin lagi gitu guys. Jadi nggak ngerusak, cuma nambah doang.
awan melintas jalan kasar, langit kelam, muka berkeringat. Bensin habis, tapi semangat berada di jalur panas. Perbaikan tak jadi saksi keras. Lepas rem, jangan lihat belakang. Tujuan jelas, tanpa rencana hilang. Hilang. Suara knalpot gemuruh lantang. Otot tua jalannya melayang. Tertawa keras, lawan jalan panjang. Play brother, cuaca bukan penghalang. Play brother di jalur panas. Purwakarta jadi saksi keras. Nah, ini mesin tes uji emisi guys, tuh yang warna merah. Jadi kalau sebelum kita pasang pasti di tes uji emisi dulu, ditaruh di situ supaya kita tahu sebelum pasang dan sesudah pasang. Di dalam sini ada Nissan semua, ngeri. Mobil-mobil sport ada semua tuh, ada yang nangkring di atas tuh, lagi didandanin. Mantap nih, punya owner. Keren-keren mobilnya, mantap. Nah begitu guys, itu pemasangannya diambil 2 minggu yang lalu. Dan sekarang udah pemakaian 2 minggu, belum nyampe sebulan sih. Kalau untuk review kecepatan kali ya. Tapi ini apa yang dirasa aja setelah pemasangan. Setelah pemasangan, yang dirasa pertama emang benar tarikannya itu lebih enteng. Ya gimana ya, lebih responsif, iya benar, bener-bener lebih responsif. Dan nggak tahu ya, kata orang kontroversi tapi ini dirasain sendiri, nggak dibayar juga sama BRQ. Ini emang beneran mantap. Rencana sih nanti buat yang gambot, yang buat moge kita hitam yang black moge, nanti rencana sih mau pasang juga deh kayaknya, supaya bisa isi pertama kali. Kalau ini kan isi pertalite, tadinya pertama terus isi pertalite. Ini udah 2 minggu berturut-turut isi pertalite, mesin V6 ya kan, pakai pertalite. Rasanya kayak pakai turbo kayaknya deh. Rasanya kayak pakai turbo. Jadi nggak digas, lu ngelicir jalan dia. Emang keren banget itu. Nggak ngerti juga, cuman batu-batu apa namanya ya, kayak batu-batu gitu, apa sih namanya itu, katalis gitu. Tapi dia bisa ngebikin kayak gitu loh, aneh banget. Bisa gitu. Ayo silakan bang, silakan. Wow, banyak yang lagi mau lewat. Gitu. Jadi yang kecil-kecil gitu tuh bisa ngebikin konversi dari pertalite ke ke sel 95 power ya, V-power apa atau turbo gitu ya, turbo. Nggak ngerti, tapi itu emang realnya kayak gitu yang kita rasain gitu kan, kita pakai di mobil ini. Dan emang benar-benar bermanfaat banget. Teman-teman coba dulu deh. Kalau nggak, coba di katalisnya dulu yang kecil-kecil yang dimasukin ke bensin tuh, di dalam tangki. Coba dulu yang itu. Kalau emang nanti bermanfaat, ada perubahan, baru pasang yang full tank, apa sih namanya itu ya, yang masangnya di depan sebelum masuk ke tempat pembakaran mesin. Nah, kalau klaimnya bisa irit bensin ya, itu kayaknya belum deh kalau dibilang buat bisa irit bensin. Karena apa? Karena emang benar tarikan lebih enak, terus habis kayak gitu lebih ngacir, lebih glosor, pokoknya lebih enak, lebih torsinya lebih naik gitu kan ya. Pokoknya pertalite terasa V-power gitu. Kita isi pertalite tapi rasa V-power. Kalau lebih irit secara isi bensin ya jelas, karena isinya pertalite gitu kan. Tapi kalau untuk irit bensin itu belum kayaknya, masih tetap
tetap tergantung kaki. Kalau kakinya pas dibawa ini mobil jadi enak gitu kan, jadi mau ngegas terus, ya mode racing terus, ya pasti boros gitu kan, pasti sama aja sama sebelumnya. Tapi kalau seandainya kita pakai mode eco, pelan, santai gitu kan, terus dan nggak kencang-kencangan gitu, terus kita tahu kapan kita ngerem, kapan kita enggak, bisa stabil dalam injek gas, udah pasti lebih irit gitu aja. Masih tetap tergantung kaki gitu guys. Sampai sini aja dulu videonya, dan jangan lupa bahagia. Setelah itu kalau udah bahagia, terus langsung klik subscribe sama like-nya, itu jangan lupa ya. Sampai jumpa di next video dan bye bye, udah malam.